Anemia itu adalah suatu keadaan di mana konsentrasi zat besi di dalam sel darah merah yang dicerminkan oleh nilai hemoglobin itu berkurang. Cut off-nya atau nilai batasnya biasanya kalau wanita tuh kurang dari 12, kalau pria tuh kurang dari 13 gram per desiliter. Nah, kalau penyebabnya sendiri itu banyak sekali. Itu paling sering itu jika bahan baku pembentuk sel darah merah atau zat besi itu berkurang. Itu macam-macam berkurangnya zat besi, bisa karena gangguan penyerapan, bisa juga karena bocor dalam tanda petik itu atau perdarahan. Kemudian juga kadang-kadang yang kedua itu kalau gangguan produksinya mesin-mesin pabriknya, dalam hal ini sel-sel bibit darah di sumsum tulang itu terganggu. Itu misalnya pada sakit kanker gitu atau pada penyakit-penyakit langka. Anemia itu bisa dialami oleh siapa saja ya, tidak terbatas pada jenis kelamin ataupun usia. Jadi pria, wanita, tua, muda itu juga bisa kena anemia. Penyebab anemia itu banyak sekali, mulai dari suplai bahan baku yang kurang, kemudian pabriknya yang terganggu atau pengeluarannya yang terlalu banyak gitu ya. Nah, tapi yang paling sering dijumpai di Indonesia ini sampai ke pelosok-pelosok itu kekurangan zat besi, terutama pada wanita-wanita usia produktif, usia muda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu karena adanya pengeluaran berlebihan pada saat menstruasi. Anemia itu yang paling sering itu yang dirasakan kelemahan. Dan kemudian orang-orang pasti akan melihat kita lebih pucat dari biasanya. Itu karena kulit kita yang di bawahnya ada pembuluh darah itu kekurangan zat besi sehingga warnanya lebih pucat. Itu juga akan tampak di bibir, di telapak tangan. Tapi kalau di bibir mah jangan pakai lipstik, itu jadi tersamar ya, jadi kita mesti lihat. Dan yang paling gampang yang lihat di bawah mata, itu yang dibuka di sini. Nah, itu kelihatan tuh warnanya. Warna aslinya seperti apa. Nah, kemudian kalau dia lebih berat udah kerasa tuh rasa lemes, naik tangga rasanya ngos-ngosan. Kemudian sering orang bilang sih sering ngantuk, tapi itu subjektif ya, kadang-kadang juga enggak. Nah, tapi yang jelas kalau ada gejala-gejala seperti itu mesti segera ke dokter untuk didiagnosis apakah apa penyebabnya, dan kemungkinan anemia adalah salah satunya. Karena itu gejala-gejala nggak khas tadi ya. Jadi saya tekankan lagi, mungkin anemia adalah salah satunya. Nah, itu kita mesti mencari tahu dulu penyebab pasti dari anemia tersebut. Sebab kalau misalnya penyebabnya itu kekurangan vitamin B, tapi yang kita tambah malah zat besi, itu hasilnya juga nggak bagus. Kalau penyebabnya talasemia, kita tambah tablet besi, itu lebih parah lagi nanti kejadiannya. Bisa terjadi penimbunan besi yang berlebihan di tubuh. Jadi itu caranya salah satu. Tapi kita lihat juga kalau pasien-pasiennya sudah mulai menimbulkan gejala yang berat dan kemudian nilai hemoglobinnya juga rendah sekali, patokannya kalau kami di bawah 7, itu biasanya kita transfusi dulu supaya menaikkan darahnya, menaikkan HB-nya dengan cepat dan menghilangkan gejala keluhan-keluhan tadi. Nah, sesudah itu baru kita cari penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan anemia ini, dan kemudian kita terapi akar masalahnya. Kita mesti memeriksakan diri. Jadi kalau menjumpai hal-hal atau keluhan-keluhan yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya kelemahan, pucat, sebaiknya langsung memeriksakan diri ke dokter. Bisa dokter umum atau spesialis penyakit dalam, atau lebih spesifik lagi konsultan hematologi onkologi medik. Nah, kemudian memang harus datang ya, minimal telemedicine. Nah, nanti dari situ bisa kita perkirakan penyebabnya. Kalau perlu telemedicine nggak puas, ya berarti harus datang. Nanti kita periksa lagi, pemeriksaan fisik, kemudian pasti ada pemeriksaan laboratorium nanti dari situ.
Nah, dari hasil pemeriksaan laboratorium lagi itu tersebut nanti akan dibuat diagnosis penyebab dari anemianya. Nah, sekaligus bisa kita pertimbangkan apakah perlu diterapi secara cepat dengan transfusi atau masih bisa dengan metode lain. Salam sehat, merdeka!